Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu telur yang super enak. Bisa untuk sajian sehari-hari, bulan puasa ataupun lebaran ya. Yang bumbunya meresap ke telurnya dan bumbunya ini asli enak banget, bikin nagih, bikin pengen makan terus. Dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya saya siapkan telur ayam yang sudah direbus 10 butir atau 650 gram. Selanjutnya untuk bumbunya 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya. Bawang merah 7 siung. Cabai merah besar 3 buah. Cabai merah keriting 10 buah, boleh ditambahin cabai rawit ya kalau mau pedas. Merica butiran setengah sendok teh. Pala yang diparut setengah sendok teh. Kemudian tambahkan air atau minyak goreng secukupnya supaya gampang halusnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan blender, boleh pakai chopper ataupun ulekan. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu yang lain, serai 1 batang digeprek, 2 lembar daun salam, lengkuas cukupnya digeprek, santan instan 1 bungkus kemasan 65 ml, kecap manis ini saya akan pakai 1,5 sendok makan, saus tiram sama juga saya akan pakai 1,5 sendok makan, larutan air asam jawa dari 35 gram asam jawa. Kemudian lanjut panaskan minyak goreng cukupnya, tumis bumbu halus, tumis kalian serai, lengkuas dan daun salam. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, kemudian tambahkan air kurang lebih 400 ml. Kemudian masukkan telurnya yang sudah direbus. Dan masukkan juga saus tiramnya. Kecap manisnya, larutan air asam jawa, santan instan, tambahkan juga penyedap rasa dan gula putih. Saya tidak pakai garam karena sudah asin dari saus tiramnya ya. Tapi gampang nanti setelah koreksi rasa kurang asin tinggal ditambahin garam ya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai kuah menyusut sampai bumbu mengental. Tapi jangan lupa sesekali nanti diaduk-aduk supaya bumbu meresap rata dan keseluruhannya jadi bagus, dan pastinya supaya tidak gosong bawahnya ya. Setelah kuah menyusut menjadi bumbu yang mengental seperti ini sudah matang. Selanjutnya siap sajikan. Tara, ini dia sambal goreng telur. Ini asli enak banget. Bumbunya meresap dan bumbunya ini bikin nagih banget, bikin pengen makan terus. Teman-teman harus coba ya, karena serius ini enak banget. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin ayam goreng yang tidak biasa tapi rasanya luar biasa dan juara. Insya Allah kalau teman-teman sudah coba pasti suka banget. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya siapkan ayam, saya pakai ayam filet bagian paha. Boleh pakai ayam filet bagian dada, tanpa di filet juga tidak apa-apa. Saya pakai ayam filet sebanyak 850 gram dan sudah dicuci bersih. Kemudian potong-potong ayam filet, ini satu bagiannya dari satu potong paha ayam. Paha atas nyambung paha bawah jadi lebar dan besar ya. Kemudian saya potong menjadi 4 bagian seperti ini, atau potong sesuai selera teman-teman ya. Setelah semua ayam filet dipotong, kita sisihkan dahulu karena akan bikin bumbunya.
Untuk bumbunya diantaranya 7 siung bawang putih, bawang merah 10 siung, serai 7 batang, garam 1 sendok teh, penyedap rasa 1 sendok teh, lada bubuk atau merica bubuk 1 sendok teh, saus tiram kurang lebih 1,5 sendok makan sampai 2 sendok makan, tepung maizena 2,5 sendok makan penuh seperti ini ya, penuhnya. Tepung terigu 1,5 sendok makan penuh juga. Kemudian tambahkan air sedikit kurang lebih 5 sendok makan. Dan minyak goreng sedikit juga kurang lebih 4 atau juga 5 sendok makan. Kemudian haluskan, saya menggunakan chopper, boleh pakai blender ya. Haluskan sampai benar-benar halus seperti ini. Kemudian bumbunya kita tuangkan di ayamnya atau marinasi ayam dengan bumbu yang tadi kita buat. Lanjut aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Oh ya, setelah diaduk-aduk sampai semua tercampur rata, kita koreksi rasa dulu bumbunya, colek sedikit dengan ujung jari. Dan saya rasa kurang asin sedikit, jadi saya tambahkan garam 1 sendok teh. Kemudian lanjut aduk-aduk lagi sampai semua benar-benar tercampur rata. Setelah semua ayam benar-benar tercampur rata dengan bumbu marinasi, kemudian diamkan ayam di dalam kulkas kurang lebih 30 menit atau minimal 30 menit. Mau lebih lama lebih bagus karena bumbunya akan lebih meresap ya. Setelah ayam didiamkan kurang lebih 30 menit, goreng ayam di minyak panas. Goreng ayam sampai matang, sampai luarnya crispy dan kuning kecoklatan atau golden brown. Setelah bagian sisi bawah kuning kecoklatan seperti ini, jangan lupa dibalik dan nanti juga sesekali dibolak-balik ya, supaya matang merata dan warna golden brownnya merata. Setelah dirasa ayam matang dan warnanya seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut goreng sebagiannya lagi atau sisanya karena saya goreng semua ya. Kalau teman-teman mau digoreng sedikit hanya untuk makan di saat itu, sisanya bisa simpan di kulkas. Di kulkas bawah bertahan kurang lebih 1 minggu, kalau di freezer 1 bulan ya. Ini sudah matang semua, saya akan sajikan. Tada, ini dia ayam goreng serai, ini asli enak banget. Bumbunya meresap, gurih, wangi, dagingnya empuk dan juicy, luarnya crispy. Insya Allah kalau teman-teman sudah coba resep ini pasti suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu berkuah yang nikmat banget, seger pol dan gurih banget. Sekali coba, insya Allah teman-teman langsung jatuh cinta dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya tonton sampai habis ya. Untuk bahannya pertama saya siapkan daging sapi bagian sengkel 750 gram, sudah direbus dan dipotong-potong. Untuk bahan kedua, labu siam 1 buah seberat 450 gram yang sudah dikupas, dipotong-potong dan dicuci bersih seperti ini. Untuk potongannya bebas ya teman-teman, sesuai selera teman-teman aja. Kemudian untuk bumbunya, bawang merah ini ada yang kecil-kecil, saya hitung 6 siung, kemudian rajang tipis-tipis. Bawang putih 3 siung, rajang tipis juga.
Cabai hijau besar ini kecil-kecil saya hitung 5 buah, kemudian potong bulat sedang seperti ini, atau sesuai selera teman-teman ya. Tomat hijau ini saya akan pakai 2 buah setengah. Belah buang pangkalnya, kemudian potong dadu. Kemudian untuk bumbu yang lainnya, lengkuas cukupnya digeprek, daun salam 2 lembar, air larutan asam jawa dari 40 gram asam jawa. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, tumis bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan daun salamnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis sampai wangi, sampai kuning kecoklatan. Setelah bumbu matang dan wangi, kuning kecoklatan seperti ini, kemudian tambahkan air kaldu atau bekas rebusan daging sebanyak 1 liter lebih atau 1300 ml. Kemudian masukkan dagingnya dan juga labunya ya. Tambahkan garam penyedap rasa, gula putih, dan terasi matang. Jangan ketinggalan masukkan juga larutan air asam jawanya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sampai labu matang. Setelah labu matang, kemudian masukkan cabai dan tomatnya. Aduk-aduk masak sebentar, cukup sampai tomat dan cabai setengah layu atau setengah matang. Tapi jangan lupa koreksi rasa ya. Setelah cabai dan tomat setengah layu atau setengah matang, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia daging labu kuah bening asam. Ini asli super nikmat, gurih banget, dan seger pol. Recommended banget, teman-teman harus coba ya. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan berkreasi menu yang super enak, yang bikin makan lahap banget dan pastinya nambah terus. Dari bahan ikan asin peda, dan insya Allah pasti teman-teman suka banget, dan mungkin cuma di sini resepnya. Untuk cara buatnya, tonton sampai habis ya. Bahannya pertama, siapkan ikan asin peda, saya pakai 4 ekor atau 300 gram, dan ikan asinnya sudah saya cuci bersih ya. Kemudian potong-potong ikan, 1 ekornya saya potong menjadi 5 bagian. Tidak dipotong juga tidak apa-apa ya teman-teman, dimasak utuh seperti ini. Setelah dipotong-potong, kemudian bersihkan kotorannya di bagian isi perutnya seperti ini menggunakan tusuk sate atau bisa juga dengan tusuk gigi. Bersihkan sampai bersih, sampai semua kotorannya terbuang seperti ini. Jadi 2 bagian yang saya bersihkan karena perut ikan asinnya terpotong menjadi 2. Tusuk dari bawah seperti ini sampai kotorannya terdorong keluar. Ikan asinnya sudah saya potong-potong semua, dan untuk bahan tambahannya saya tambahkan pete 2 papan yang sudah dikupas. Kalau teman-teman ada yang tidak suka pete, bisa di skip ya. Kemudian untuk bumbunya 5 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya, 5 siung bawang merah, cabai rawit merah 10 buah, cabai hijau keriting 10 buah, kencur sedikit atau 1 ruas kecil, kemiri ini kecil-kecil banget, saya hitung 2 butir, merica butiran 1 sendok teh,
Penyedap rasa 1 sendok teh, saya sekalian haluskan. Gula putih 1 sendok teh. Tidak perlu pakai garam ya teman-teman, karena sudah asin dari ikan asinnya. Kemudian haluskan, saya menggunakan cobek atau ulekan, boleh pakai blender ataupun chopper. Haluskan sampai halus seperti ini. Setelah halus, sisihkan dahulu untuk bumbu yang lain atau bumbu tambahannya. Tomat merah 1,5 buah yang sudah dipotong dadu seperti ini. Daun bawang 2 batang yang sudah dipotong bulat sedang. Serai 1 batang saya potong-potong serong seperti ini menjadi beberapa bagian. Daun jeruk 4 lembar. Daun salam 2 lembar. Lengkuas cukupnya dikeprek. Selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya, taburi tepung terigu sedikit untuk menggoreng ikan asinnya supaya ikan asin digoreng tidak terlalu meletup-letup. Ratakan sampai semua ikan asin terkena minyak, kemudian goreng ikan asin sampai matang dan kering, sampai sedikit kuning kecoklatan. Oh ya, jangan lupa dibalik setelah bagian bawah sedikit kuning keemasan, nanti juga sesekali dibolak-balik ya, supaya ikan asin matang dan kering merata. Setelah ikan asin matang dan kering merata, kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian tumis bumbu dengan minyak yang sama, tapi tidak semua ya, secukupnya aja. Oh ya, tadi saya saring dulu minyaknya supaya sisa-sisa tepungnya tidak terbawa. Tumis sekalian rempah-rempahnya, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serainya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, masukkan pete, tomat dan daun bawang. Aduk-aduk tumis sebentar sampai tomat, daun bawang, dan pete sedikit layu. Setelahnya masukkan ikan asinnya yang tadi kita goreng. Tambahkan air kurang lebih 150 ml. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata, kemudian masak sebentar, cukup sampai kuah sedikit menyusut. Setelah kuah sedikit menyusut, matikan kompor. Ini sudah matang, selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia tumis ikan asin peda kencur. Ini asli enak banget. Awas amankan nasi ya teman-teman, karena kalau sudah makan pakai ini, nasi 1 magicom pasti cepat habis. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Terima kasih, wassalamualaikum. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Mama Ryan akan bikin menu berkuah yang seger dan pastinya ini enak banget. Insya Allah semua anggota keluarga pasti suka dan dijamin ini pasti teman-teman akan ketagihan. Oh ya teman-teman, berhubung masih suasana lebaran, saya mewakili sekeluarga mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Untuk bahannya pertama saya siapkan mie soun 1 bungkus kecil seberat 50 gram. Kemudian rendam soun dengan air biasa atau air suhu ruang sampai semua soun tertutup dengan air. Rendam sampai beberapa menit sampai sounnya lentur ya. Bahan selanjutnya oyong atau gambas 3 buah atau 300 gram. Kemudian kupas, saya cukup kupas geriginya aja ya. Kalau teman-teman mau dikupas sampai bersih juga boleh ya. Setelah dikupas geriginya, buang pangkal dan ujungnya sedikit. Setelah semua sudah dikupas dan sudah dicuci bersih, kemudian lanjut potong-potong. Saya potong bulat aja seperti ini, atau potong sesuai selera teman-teman. Selanjutnya bahan ketiga, bakso sapi, boleh pakai bakso ayam, bakso ikan ataupun sosis ya.
Oh ya, untuk bakso sapinya saya pakai 19 butir. Untuk bakso saya cukup kerat di bagian sisinya, menyilang seperti ini, tapi jangan sampai putus ya. Atau mau dipotong-potong bebas ya, sesuai selera teman-teman. Kemudian siapkan juga daun bawang, saya pakai 2 batang, potong bulat sedang seperti ini. Daun seledri ini kecil-kecil saya hitung 2 batang, kemudian sama potong bulat sedang juga atau potong halus. Saya siapkan juga bawang goreng, ini kurang lebih 1,5 sendok makan. Selanjutnya untuk bumbunya, 3 siung bawang putih yang sudah dipotong-potong supaya gampang halusnya, 4 siung bawang merah. Kemiri ini kecil-kecil banget, saya hitung 2 butir. Merica butiran kurang lebih setengah sendok teh. Saya tambahkan garam dulu 1 sendok teh supaya gampang uleknya, cepat halus. Kemudian haluskan, saya menggunakan ulekan, boleh pakai blender ataupun chopper. Haluskan sampai benar-benar halus. Setelah benar-benar halus seperti ini, kemudian tumis bumbu dengan minyak goreng secukupnya. Aduk-aduk supaya tidak gosong bawahnya, kemudian tumis bumbu sampai matang dan tanak. Setelah bumbu matang dan tanak, sedikit kuning keemasan seperti ini, kemudian tambahkan air. Saya pakai 1 liter lebih atau 1300 ml. Kemudian biarkan mendidih dulu. Setelah kuah mendidih, masukkan baksonya. Tambahkan penyedap rasa dan gula putih, tidak perlu pakai garam lagi ya, karena waktu menghaluskan bumbu sudah pakai garam. Gampang nanti setelah koreksi rasa kurang asin, tinggal ditambahin garam ya. Aduk-aduk sebentar, kemudian masak sampai bakso matang. Setelah dirasa bakso matang, masukkan oyongnya, soun. Saya masukkan bareng mie sounnya dengan oyong di waktu yang sama. Tidak apa-apa karena oyong matangnya cepat ya. Aduk-aduk sebentar, kemudian menyusul daun bawang dan daun seledri, bawang gorengnya juga. Aduk-aduk kembali, masak sebentar aja, cukup sampai kuah mendidih lagi ya. Jangan terlalu lama supaya sounnya tidak terlalu matang. Jadi aduk-aduk mendidih, kemudian langsung matikan kompor supaya semua masih fresh seperti ini. Kemudian selanjutnya siap sajikan. Tada, ini dia sop oyong bakso soun versi Mama Ryan yang asli. Ini rasanya enak parah. Insya Allah semua keluarga suka karena ini beneran enak banget. Apalagi anak-anak pasti suka banget. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya bisa dilihat di deskripsi ya. Terima kasih, wassalamualaikum.